Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan materi mengenai media berbasis ICT, website dalam pembelajaran. Yang beranggotakan saya, Abdullah Bimo Prakoso Putro, dan rekan saya, Danu, Putri Haniza, dan Lia Melani. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video baik-baik ya. Baik, yang pertama kita bahas yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Peralatan yang dimaksud mencakup benda asli, benda cetak, visual, audio visual, multimedia, dan website. Peralatan tersebut harus dirancang dan dikembangkan secara sengaja agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Peralatan tersebut harus dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang berisi pesan-pesan pembelajaran agar peserta didik dapat mengonstruksi pengetahuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan pengertian media ICT atau Information and Communication Technology merupakan perangkat keras dan lunak serta aktivitas dalam mengolah data yang diawali dengan pencarian, pengumpulan, yang selanjutnya diolah, disimpan, kemudian disebar, dan pada akhirnya disajikan dalam bentuk informasi dengan bantuan komputer atau perangkat komunikasi lainnya. Yang termasuk ke dalam Information, Communication, and Technology adalah: pertama, teknologi komputer, baik perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Dua, teknologi multimedia seperti kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Ketiga, teknologi telekomunikasi seperti telepon seluler, fax email, dan yang terakhir, teknologi jaringan komputer, baik perangkat keras atau LAN, internet, wifi, dan lain-lain. Manfaat dari media pembelajaran ICT dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu: 1. Menarik perhatian siswa. 2. Pembelajaran menjadi menyenangkan. 3. Pembelajaran menjadi lebih mudah. 4. Memberikan pengetahuan lebih kepada siswa. 5. Mempermudah komunikasi. Website atau web merupakan halaman informasi yang disediakan melalui jaringan internet, sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama terkoneksi dengan jaringan internet. Jaringan internet merupakan jaringan komputer global yang berkomunikasi dengan menggunakan sistem jaringan yang umum. Menurut Sutanta tahun 2005 halaman 538, World Wide Web terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik. Website dapat menciptakan sebuah lingkungan belajar maya atau virtual learning environment yang menyediakan beberapa fasilitas yang dapat dikombinasikan penggunaannya untuk mendukung proses pembelajaran, antara lain forum diskusi, chat, penilaian online, dan sistem administrasi. Menurut Rusman DKK tahun 2013 halaman 265, salah satu nilai penting dari penggunaan website sebagai media, website dilengkapi dengan hiperlink yang memungkinkan untuk mengakses informasi secara acak yang berdampak pada kecepatan memperoleh informasi di dalam website. World Wide Web atau WWW disebut juga website atau situs adalah aplikasi dan layanan internet yang mencakup sumber daya multimedia. Menurut Rusman DKK tahun 2012, web secara fisik adalah kumpulan komputer pribadi, web browser, koneksi ke ISP, komputer server, router, dan switch yang digunakan untuk mengalirkan informasi dan menjadi wahana pertama berbagai pihak terkait, menurut Utomo DKK tahun 2007. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, browsing atau surfing merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. Yang kedua, researching adalah menjadikan internet sebagai sumber pengajaran.
Peranan internet sebagai gudangnya informasi dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan materi pengajaran yang disampaikan. Informasi yang berkaitan dengan alamat situs yang akan dikunjungi sebagai sumber materi ajar telah diketahui terlebih dahulu melalui informasi yang diberikan pada buku pegangan pengajaran maupun dari informasi lainnya. Yang ketiga, searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, consulting and communicating atau konsultasi dan komunikasi melalui email dan mailing list. Pencarian informasi yang diinginkan di media internet menjadi lebih mudah dengan menggunakan search engine. Search engine menampung database situs-situs dari seluruh dunia yang jumlahnya miliaran halaman web. Cukup dengan memasukkan kata kuncinya, maka proses pencarian akan dilakukan dan search engine akan menampilkan beberapa link situs yang disertai dengan keterangan singkat. Secara umum, website dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, web search engine adalah web yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian dokumen berdasarkan kata kunci tertentu. Contohnya, Google dan all the web. Yang kedua, ada web portal. Adalah web yang berisi kumpulan link, search engine, dan informasi. Contohnya, Yahoo dan AOL. Yang ketiga, web perusahaan. Adalah web yang mendeskripsikan suatu perusahaan, layanan, fasilitas, dan segala sesuatu tentang perusahaan. Contohnya, Indie Publisher dan Indosat. Yang keempat, weblog atau sering disingkat dengan blog. Ialah situs internet yang memungkinkan pemiliknya dapat menuliskan apapun yang menjadi opini atau pandangan pengguna terhadap sesuatu, serta catatan harian atau diari. Pengguna internet yang membuat atau memiliki blog disebut blogger. Kelebihan penggunaan website sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, memungkinkan peserta didik belajar dimanapun dan kapanpun mereka inginkan. Yang kedua, peserta didik diberikan kebebasan dalam belajar sesuai karakteristik belajar dirinya sendiri. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik sama-sama dapat menemukan lebih banyak sumber belajar yang berbeda-beda, sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman masing-masing. Yang keempat, bersifat potensial bagi peserta didik yang tidak dapat memiliki waktu khusus secara reguler untuk belajar. Yang kelima, mendorong peserta didik menjadi lebih mandiri, aktif, bersemangat, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam belajar. Yang keenam, pengadaan sumber belajar yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu. Yang ketujuh, isi dan materi pelajaran dapat diperbaharui seiring dengan perjalanan waktu. Kekurangan penggunaan website sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, tingkat keberhasilan penggunaan website sebagai media pembelajaran tergantung penuh kepada minat dan motivasi belajar peserta didik masing-masing. Semakin malas seorang peserta didik mengikuti pembelajaran mandiri menggunakan website, tentunya akan berpengaruh juga terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang tidak optimal. Yang kedua, koneksi internet yang tidak dapat dijangkau, khususnya di Indonesia, masih dirasakan oleh sebagian kecil peserta didik. Pengadaan internet pada tiap individu memang tidak selalu ada. Harganya pun bisa dikatakan relatif mahal. Alat teknologi atau gadget yang digunakan untuk mengakses web media pun kadang tidak terpenuhi. Yang ketiga, perlu disepakati bersama tentang panduan dan batasan dalam media pembelajaran menggunakan website. Hal ini dikarenakan informasi yang tersedia dalam website sangatlah beragam. Tanpa adanya panduan dan batasan yang jelas, peserta didik kemungkinan akan mendapatkan kebingungan serta kesalahpahaman atas suatu kebenaran ilmu. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis ICT atau website merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya jaringan internet yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi, pesan, atau materi dari pengirim atau guru kepada penerima atau siswa secara online untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Terima kasih telah menyimak video kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.